اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله على نعمة القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertahmid dan bersalawat, hati berwasiat kepada diri dan kepada semua yang hadir. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman, takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan yang minta agar Allah menjauhi itu. Karena dengan takwa, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah membersamai orang-orang yang bertakwa, apakah kita perlu lagi kepada pengawasan serta perlindungan daripada manusia? Tidak, karena orang yang bertakwa sejatinya berada dalam bimbingan, penjagaan dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan baik di akhir. Lawannya adalah su'ul khatimah. Husnul khatimah adalah wafat dalam keadaan posisi kita sedang mempunyai iman, posisi hati kita sedang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kematian yang husnul khatimah, yang terbaik adalah kerinduan setiap orang-orang Islam dan kerinduan setiap orang-orang yang beriman. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu mereka-mereka yang tatawaffahumul malaikah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan thayyib, dalam keadaan terbaik. Sebelum malaikat Israil hendak mengambil nyawanya, maka orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka malaikat akan memberikan ucapan dan penghormatan kepadanya. Assalamu alayka ya waliyallah. Selamat dan sejahtera wahai engkau wali Allah yang akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian dikatakan udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, tersebab daripada engkau mengerjakan amal soleh ketika di dunia. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai warga berduka atas wafatnya putra sulung daripada Bapak Gubernur Jawa Barat tercinta kita,
yaitu almarhum Emir Khan Mumtaz, yang insya Allah hati berhusnuzon, sehusnuzonnya, seyakin-yakinnya bahwa almarhum wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan sedang dalam keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu daripada tanda orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dalam keadaan sedang mencari ilmu. Maka menurut Al-Imam Al-Qurtubi, menurut Al-Imam As-Suyuti, ada 40 orang yang kemudian apabila mereka ini wafat, tidak ada sembarang pertanyaan di alam kubur, melainkan semuanya bebas daripada pertanyaan munkar dan nakir. Dan salah satunya adalah orang yang sedang menuntut ilmu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara kita mendapatkan husnul khatimah? Dan itu kerinduan setiap orang iman, setiap orang Islam, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, tentunya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mengerjakan semua amal-amal soleh dalam keadaan ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah, untuk beramal soleh, kecuali pastikan kita harus dalam keadaan ikhlas. Yang kedua, bagaimana seni supaya kita mendapatkan nikmat husnul khatimah? Yang kedua, pastikan kita termasuk orang-orang yang menghindarkan dan menjauhkan diri daripada perbuatan yang tidak ada guna dan tidak ada manfaat. Karenanya ukuran orang mukmin diukur daripada min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada tanda kebaikan seorang mukmin adalah dia menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya tidaklah benar kalau seandainya anak muda, anak-anak kita kemudian waktunya dihabiskan untuk main game. Tidak benar kalau seandainya kita sebagai orang Islam, waktu kita dipakai habis kemudian untuk main catur dan melakukan segala perbuatan yang tidak ada guna dan manfaatnya, bahkan membuang waktu. Kan innal mubazzirina kan ikhwana syayatin. Kan sesungguhnya orang-orang yang mubazir, termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu, dia termasuk bagian daripada teman-temannya syaitan. Karenanya pantas kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, bahwasannya salah satu ciri orang yang sukses, orang yang berjaya, orang yang bahagia, termasuk salah satu ciri orang yang akan mendapatkan nikmat husnul khatimah, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menjemput husnul khatimah? Pastikan kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan nikmat husnul khatimah dengan cara tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm, "Walladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illa al-laghm", yaitu orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar sekaligus perbuatan-perbuatan kecil. Karenanya dosa-dosa yang dianggap kecil, dosa-dosa yang kemudian dianggap remeh,
sehingga Allah menutup dia untuk mendapatkan taubatan nasuha, sehingga peluang untuk mendapatkan husnul khotimah sama sekali tertutup. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat adalah pastikan kita banyak berdoa. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, keluarga besar kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan kita mintakan juga doa untuk semua orang-orang Islam di seluruh penjuru dunia, di barat sampai kepada timur. Bahkan kita mintakan agar seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan husnul khatimah. Inilah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, tutup apabila ajal hendak menjemput, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan mohon ya Allah kami berlindung daripada mati su'ul khatimah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pastikan kita menjadi ahli taat yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pastikan kita menjauhkan diri daripada amalan yang tidak ada guna dan manfaatnya. Yang ketiga, pastikan kita jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa yang dianggap kecil lama-lama akan menjadi besar dan akan menjadi membukit, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat bagi kita yang meremehkan dosa-dosa kecil. Dan yang terakhir, pastikan kita mendawamkan doa ini. Jangan lepas apabila kita selesai sholat fardu, jangan lepas doa ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sebagai terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan di hadapan sahabat-sahabat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada bihi khairan ay yasta'milahu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakainya. Waqal, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memakainya?" Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuwaffiqahu bi'amali salih qabla mautihi." Yang dimaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memakainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik untuk beramal soleh. Yang tadinya tidak suka ke masjid jadi suka ke masjid, yang tadinya tidak suka sholat jadi suka sholat, yang tadinya tidak dekat dengan taklim dia jadi senang dengan pengajian. Di ujung hayatnya Allah pimpin dia untuk beramal soleh, sekalipun 10, 20 tahun, 34 tahun, 50 tahun sebelumnya dia berada dalam posisi sedang menjauhi Allah. Tetapi begitu di dekat-dekat saat-saat ajal yang menjemput, Allah membimbingnya untuk dia mengerjakan amal salih, sehingga dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa
وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menagih keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan ampunan, yang Allah berikan rahmat kasih sayang, yang Allah berkahi semua aktivitasnya, dan Allah memilih kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا المرحوم أمريكا ممتاز برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرا من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المبارك وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.